Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Rahman, mahasiswa Teknik Elektro Unjani semester 3. Hari ini saya akan membahas kembali materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu di OPM bagian kedua dengan materi penguat pembalik inverting amplifier. Apa sih inverting amplifier itu? Nah, inverting amplifier itu adalah OPM yang menguatkan dan membalikkan fase sinyal outputnya. Jadi, inverting amplifier ini punya sifat atau pengertian bisa menguatkan dan membalikkan fase sinyalnya. Apa sih fase sinyal? Maksudnya yang tegangan ini nih, asalnya tegangan inputnya itu negatif, nah nanti tegangan outputnya bisa positif dengan mengacu kepada sifat inverting ya yang sudah dijelaskan waktu dulu atau materi sebelumnya, bahwa bila mana ada masukan atau inputan positif maka keluarannya pun dia akan negatif. Sebaliknya bila ada masukan negatif keluarannya positif gitu. Oke, karena arus yang masuk ke terminal OPM sama dengan 0, maka I melewati RF, I ini melewati RF atau resistensi feedback, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF dibagi IRF, I-nya dipecahkan jadi FI bagi RI dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran FO, maka FO sama dengan min VRF. Atau bisa kita rumuskan kembali dengan tegangan output dibagi minus tegangan output sama dengan minus VRF sama dengan FI minus FI dibagi RI kali RF atau sama dengan min RF dibagi RI dikali FI. Nah, untuk hal ini karena dia inverting ya, dari sumber tegangannya itu masuk ke inputan negatif OPM, itu karena inverting. Jadi dia si sumber tegangannya ini masuk ke inputan negatif OPM. Kita masuk ke contohnya. Nah, ini bisa kita lihat dia masih inverting. Diketahui RF sama dengan 100K, RI 10K, FI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25K ohm. Hitung I, FO, ACL, IL, dan LO. Kita cari dulu yang pertama adalah I, itu arus ya. Dengan rumus FI dibagi RI sama dengan nilai FI 1 volt, nilai RI 10K. Sehingga menghasilkan 0,1 mA. Kemudian FO-nya minus RF bagi RI kali FI sama dengan negatif, tadi nilai RF-nya 100K, nilai RI-nya 10K, dikali 1 volt sama dengan min 10 volt. Ini kenapa jadi outputnya negatif ya? Karena tadi sifat atau pengertian dari inverting. Bila mana ada inputan positif, maka keluarannya bakalan negatif. Begitu. Kemudian untuk ACL, nah ACL ini penguatan ya. Min 10 ini kita peroleh dari rumus RF bagi RI. Dengan RF-nya 100K di RI-nya 10K. Nah, di sini ditulisnya min 10 dibagi 1 karena mengalami pensederhanaan. Hasilnya dicoret ya. 10 ini 0-nya dicoret, ini 0 dicoret. Jadi min 10 bagi 1 hasilnya min 10. Nah, penguatan yang terjadi dari inputan ini yaitu min 10. Sehingga menghasilkan outputnya min 10 volt. Kemudian IL. IL ini arus pada beban ya. Dengan rumus 0 dikurangi FO dibagi RL. Sedangkan 0 dikurangi min 10 tadi FO ya. Nilai FO ini min 10 volt dibagi 25K ohm RL. Sedangkan 0,4 mA. LO masuk ke LO itu arus output
dengan rumus I ditambah IL, rumus arus ditambah arus pada beban dengan nilainya 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Begitu. Masuk ke tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Ini soal kedua ya. Nah, ini yang membedakan dari soal pertama itu si sumber tegangan ini atau catu ini untuk negatifnya dari sumber tegangan ini dia masuk ke negatif OPM, sedangkan untuk yang ini itu dia tanda positifnya. Jadi ini yang positifnya untuk contoh yang satu, sedangkan untuk contoh kedua catu atau inputan negatifnya itu masuk ke negatif OPM. Begitu. Nah, yang diketahui RF sama dengan 250K, RI 10 K ohm, FI sama dengan min 0,5 volt. Nah, ini terbukti ya. Tegangan inputnya itu dia negatif, nilainya negatif 0,5 volt dan RL 25 K ohm. Hitung I arus, FO tegangan output, ACL penguatan, IL arus pada beban, LO arus output. Solusinya kita cari yang pertama itu I-nya dulu atau arusnya dengan rumus FI dibagi RI sama dengan 0,5 volt dibagi 10 K ohm sama dengan 0,05 mA. Kemudian FO tegangan outputnya min RF dibagi RI kali FI sama dengan min 250 K dibagi 10 K ohm dikali dikali min 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. CL-nya, oh iya ya, ini kebalikan dari inverting tadi ya, inputannya negatif, keluarannya positif. Dan pengertian inverting dia menguatkan, hasilnya kecil, min 0,5 jadi 12,5 volt. Pasannya terbalik ya. ACL itu penguatannya minus 205K dibagi 10K, RF dibagi RI ya ini. Sedangkan min 25. IL-nya FO bagi RL sama dengan 12,5 dibagi 25K sama dengan 0,5 mA. Ini untuk arus pada beban. Untuk LO-nya I ditambah IL, arus ditambah arus beban. Tadi arusnya 0,05 ditambah 0,5 arus pada beban sama dengan 0,55 mA. Tuh, nah ini masuk ke gambarnya ya. Dimana untuk gambar rangkaian ini kita sudah bahas bahwa inputannya masuk ke sumber inputannya masuk ke inputan OPM yang negatif ya, karena dia inverting. Dan kita bisa lihat untuk tegangan input dan tegangan outputnya. Ini diagram atau sinyal digitalnya. Nah, ini apabila FI dia naik dari 0 derajat, FO menjadi 180 derajat atau turun. Nah, di sini kita bisa perhatikan apabila dari fungsi inverting ini ya, si FI-nya ini amplitudenya atau gelombangnya kecil untuk inputan pertama atau sumber inputannya. Nah, bila sudah ini FO-nya itu dia bakalan lebih gede untuk amplitudonya, gelombangnya. Bisa kita lihat tuh, ukuran dari gelombangnya itu sangat berbeda. Nah, ini tadi inverting bahwa bila mana dia menaik sinyalnya, maka untuk outputnya dia turun. Sebaliknya, bila mana dia mau naik, apabila mana FI-nya atau sinyalnya itu turun, si FO-nya bakalan naik. Karena tadi sifat dari inverting begitu. Dan menguatkan gelombangnya. Dari pengertian inverting menguatkan dan membalik pasa pada outputnya begitu. Masuk ke rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Nah, di sini
nggak hanya satu sumber tegangannya, melainkan bisa 2 atau 3 atau 4 atau seterusnya gitu. Di contoh ini ada 3 masukan OPM, itu V1, V2, V3. Nah, dapat rumus nih. Jika R1 tidak sama dengan R2 dan R2 tidak sama dengan R3, R3 tidak sama dengan RF, maka adalah rumus ini dengan FO tegangan output sama dengan minus RF dibagi R1 dikali F1 ditambah minus RF dibagi R2 dikali F2 ditambah minus RF dibagi R3 dikali V3. Ini enggak mesti 3 ya untuk tegangannya atau sumber tegangannya, bisa 4, 5 dan seterusnya. Nah, apabila ini nih maksudnya apa nih? Jika R1 tambah R2, maka pakai rumus. Jadi, bila mana nilai resistor untuk atau resistansi yang pertama ini 5 ohm, ini 7 ohm, ini 9 ohm, maka menggunakan rumus ini. Rumus dari FO min RF, R1, F1, dan sebagainya. Gitu. Jadi, untuk penjumlah membalik inverting order ini ada beberapa opsi untuk menyelesaikan atau mencari FO-nya. Nah, yang pertama atau rumus pertama itu ini. Nah, yang kedua ini ada lagi untuk mencari tegangan outputnya atau rumusnya. Jika R1 sama dengan R2 ditambah sama dengan R3, R3 sama dengan RF, maka untuk mencari FO-nya bisa menggunakan rumus minus F1 tambah F2 ditambah F3. Nah, maksudnya dari pembahasan ini, bila mana ada R1 atau nanti di soalnya R1 sama dengan 5 ohm, R2 5 ohm, R3 5 ohm, berarti kan nilai dari resistansinya sama semua ya, sama dengan RF, maka rumus yang digunakan adalah minus F1 tambah F2 ditambah F3 begitu. Kemudian ada juga nih opsi ketiga. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1, R2, R3 sama dengan R, maka rumusnya FO sama dengan V1 ditambah V2, V3 plus Rn dibagi N. Nah, untuk R ini bila mana jumlah resistornya ada 3, terus nilainya juga 3 ohm, maka rumus yang dipakai ini adalah ini gitu. Gak yang ini. Jadi dipakainya yang ini. FO V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn dibagi N. Masuk ke penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Nah, untuk non-inverting ini kebalikan dari inverting tadi. Bisa kita lihat cara membedakannya lumayan gampang juga ya, karena di sini untuk masukkan atau sumber tegangan inputnya itu masuk ke inputan positif si OPM-nya. Nah, beda halnya dengan inverting. Dia untuk sumber tegangannya itu masukannya ke inputan negatif OPM, sedangkan non-inverting dia ke positifnya OPM gitu. Karena arus yang masuk ke terminal OPM sama dengan 0, maka arus I berasal dari FO melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan FI bagi RI kali RF, atau I-nya ini FI bagi RI ya. Polaritas plus pada RF pada terminal keluaran FO, maka besar FO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga tegangan outputnya sama dengan VRF tambah FI gitu. Kemudian dapat dirumuskan menjadi seperti ini. FO dibagi FRF plus FI sama dengan FI bagi RI kali RF tambah FI sama dengan RF bagi RI FI tambah FI. Disederhanakan menjadi FO sama dengan RF dibagi RI plus 1 dikali FI. Dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka ACL, untuk mencari ACL-nya ya, untuk mencari penguatannya, FO dibagi FI sama dengan RF
dibagi R1 RI ditambah 1. Sedangkan untuk mencari IL-nya atau arus pada bebannya bisa dicari dengan rumus FO dibagi RL. Masuk ke rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder. Nah, bisa dilihat untuk non-inverting adder ini ada dua sumber tegangannya. Ada V1 dan V2 dengan R1 dan R2. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan, masukan pada masukan plus OPM didapatkan FI sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 kali F1 ditambah R1 dibagi R1 tambah R2 dikali V2. Maka untuk mencari FO-nya RF dibagi RI tambah 1 dikali FI. Nah, FI-nya itu ini. R2 bagi R1 tambah R2 kali V1 ditambah L1 bagi R1 tambah R2 dikali V2. Dengan rumus ACL tadi sama kayak beda deh. Untuk ACL-nya F0 dibagi F1 F tegangan output dibagi tegangan input. Selanjutnya rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama-sama kecuali RF dan nilai RF sama dengan N1, maka besarnya tegangan output itu rumusnya ini. Tegangan output sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3 gitu. Nah, untuk OPM ini gak hanya ada inverting dan non-inverting, tetapi ada rangkaian penguat selisih juga. Nah, rangkaian penguat selisih ini terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, ini bisa kita lihat dari rangkaiannya. Untuk sumbernya itu masuk ke inputan positif dan masuk ke inputan negatif. Gitu. Ini negatif, ini positif ya. Jadi di sini ada dua sumber tegangan. Dia bisa masuk ke inputan negatif, bisa masuk ke inputan positif dari OPM itu. Begitu. Jadi ini ada dua kemungkinan, ada dua OPM, ada dua inverting dengan non inverting begitu. Membalik dan penguat tak membalik di sini nih. Terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik. Masuk ke rumusnya. FO sama dengan RF bagi R1 tambah 1 ditambah R1 dibagi R1 tambah R2 kali V2 dikurangi RF bagi bagi RI kali F1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, maka RI dibagi R1, RF dibagi R2, maka FO RF dibagi RI dikali V2 kurang V1. Nah, untuk terakhir di bagian OPM ini ada rangkaian pembanding atau bisa dibilang komparator, yaitu rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Komparator ini ya, untuk gambarnya bisa dilihat si Vref-nya dengan F-nya dia menyatu ke tegangan negatif dari OPM itu. Masuk ke ininya ya. Sifat OPM sebagai detektor maupun komparator, tegangan output FO didapat dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka FO sama dengan plus V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi FI plus FN sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi FI plus FN atau minus V input dan V ditambah FN. Nah, kita bisa lihat di sini ya gambarnya.
Ini terjadi noise atau naik turun sinyal sehingga mempengaruhi kepada outputnya. Ini sama halnya dengan zero detector ya, ada plus VSAT, ada min VSAT gitu. Oke, masuk ke detektor pembalik penyelang 0 dengan histeresis, disingkat IZCD atau inverting zero comparator detector with hysteresis. Nah itu kan ada noise ya, dari sini nih ada noise. Nah untuk mencegahnya itu dilakukanlah ini. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback, kemasukan positif input, positif feedback. Nah ini R1 R2 ini positif feedback ini. Dengan catatan harus ada 2 resistansi, yang R1 dan R2. Nggak boleh ada R3. Kalau misalnya ada R3 atau R4 itu harus disederhanakan menjadi 2 ini gitu. Nah untuk untuk resistansi feedbacknya dia masuk ke inputan positif OPM-nya gitu. Jadi kan kalau yang zero detector itu dia tidak ada tegangan apapun, langsung ke ground. Sedangkan ini untuk menghilangkan noise-nya perlu dipasang feedback, resistansi feedback dengan memasukkannya ke inputan positif dari OPM. Tuh. Nah, output pada sebuah pembanding ada 2 kemungkinan, ada plus VSAT, ada min VSAT. Ciri pembanding adalah feedback masukkan plus OPM. Jadi ciri pembanding itu adalah feedbacknya masuk plus OPM. Nah, kita garis bawahi maksud dari ciri pembanding adalah ini. Resistansi feedbacknya dia masuk ke plus OPM atau inputan positif dari OPM gitu. Misalkan pertama kali OPM diaktifkan, FO berada pada plus VSAT dengan tegangan masukan plus sebesar R2 dibagi R1 ditambah R2 plus VSAT. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT ini jadi acuan ya. Nah ini untuk VUT ini jadi acuan untuk si tegangan pembanding ini yang paling atas. Jadi VUT ini bisa dirumuskan R2 dibagi R1 tambah R2 plus VSAT dengan tegangan ED-nya VUT dikurangi FI. ED itu ya kayak pembanding gitulah, atau selisihnya dari VUT dikurangi FI. Selama tegangan input FI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan FO sama dengan plus VSAT. Nah, untuk ini, jadi ini bila mana untuk nilai input atau FI-nya dia masih berada di sini, masih di bawah VUT, dari nilai VUT dari sini ini ke sini. Itu untuk tegangan outputnya dia adalah plus VSAT dari sini begitu. Bila tegangan FI naik sampai dengan lebih dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi min VSAT. Nah, terus si tegangannya itu naik melebihi VUT dari sini ke puncak ini ya. Otomatis si tegangan outputnya itu akan menjadi minus VSAT. Kesini jadi akan turun. Itu karena ini sifat ini. Gitu. Karena tegangan FO sama dengan min VSAT, maka tegangan feedback masukkan menjadi R2 dibagi R1 tambah R2 dikurangi VSAT. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih dari kecil tegangan output, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT itu LT itu lowest threshold voltage. Dengan rumus R2 dibagi R1 tambah R2 min VSAT. Nah, di sini juga ada batasnya.
untuk VUT dan VLT begitu. Jadi acuannya juga gitu loh. Nah, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis. Histeresis itu VH. Bisa dilambangkan VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Dengan rumus untuk mencari VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah, yaitu center voltage. Dengan simbol VCTR yang dapat dirumuskan VCTR, VUT dikurangi VLT dibagi 2. Nah ini untuk rumusnya ya, VUT sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 plus P1. Nah untuk uppernya itu dia adalah plus P1. Sedangkan untuk VLT-nya R2 dibagi R1 tambah R2 dikurangi V1 negatif. Karena dia lowers, jadi lebih rendah. Jadi dia si rumusnya min V1. Nah, untuk selanjutnya, detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis. NIZCD with hysteresis. Itu bisa disingkat NIZCD. Non-inverting zero comparator detector with hysteresis. Nah, rangkaian detektor ini penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada FO di sekitar crossing. Nah, untuk ini, untuk non-inverting zero comparator ini, ada perbedaan dari rangkaiannya ya. Bisa kita lihat, ini untuk rangkaian feedback, ada M ini nih, ini akan menentukan nanti untuk nilainya M ini. Resistansi feedbacknya dia masuk ikut ke tegangan inputnya dan masuk ke positif. Sedangkan untuk negatif inputan OPM dia tidak ada ke ground. Jadi dari rangkaiannya sudah bisa dilihat dia masuk ikut ke tegangan inputnya dan masuk ke positif OPM-nya. Begitu. Detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis. Nah, bisa kita lihat apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT min V1 dibagi M, VLT-nya bisa jadi rumus ini ya, rumus plus V1 dibagi M. Nah, ini untuk VH-nya itu tadi udah disebutkan. VUT dikurangi VLT, VCTR, VUT dikurangi VLT dibagi 2. Gitu. Selanjutnya, detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi VREF, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan FO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. VUT N kali R dibagi R tambah NR. N kali R plus dikali VREF plus R dibagi R tambah N kali R plus V1. Sehingga dapat disimpulkan rumusnya N dibagi 1 tambah R dikali VREF dikali plus V1 sama dengan dibagi 1 plus N. Itu untuk VUT-nya ya. Nah, untuk VLT-nya N dikali R dibagi R tambah N kali R dikali VREF ditambah R dibagi R tambah N kali R min V1. Nah, untuk low-nya min ya. Itu yang membedakan upper sama lower-nya. Sehingga dirumuskan atau disimpulkan bahwa N dibagi 1 tambah R kali VREF dikali min V1 dibagi 1 tambah N. Nah, ini untuk N kali R ini bertujuannya itu bila mana nanti untuk bisa ditambahkan resistor kembali, R2 atau R3 ini bisa ditambahkan resistor, jadi dinamakan NR gitu. Nah, N ini untuk indikasi ada berapanya resistor yang ada di sini.
Makanya NRR itu bila mana nanti mau menambahkan bisa dinambahkan dengan catatan nilai resistornya sama. Di sini 3 ohm, di sini 3 ohm, di sini 3 ohm juga gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat atau salah. Mohon dikoreksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.